saya adalah makhluk yang dunia ini tidak kenal. Dan saya dengan dialog ini mencoba kita mengenali siapa diri kita itu aslinya menurut kudrohnya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan jamaah ma'iyah, anak-anak, cucu-cucu, saya juga sudah tua. Ponaan-ponaan yang insya Allah berbahagia dan selamat, sehat walafiat. Alhamdulillah, kebetulan saya di Jogja dan di Dapuk untuk berada di tengah. Dengan kanan kiri saya ada Mbah Nun, ada Kiai Tohar. Saat ini kita akan bahas dialog misteri makhluk manusia. Itu misteri Gunung Merapi ya. Bukan misteri Lawu, Merapi dan lain sebagainya. Karena manusia itu kan makhluk tingkat kesekian. Jadi misterinya jauh ada lebih tinggi. Benda bergerak, benda tumbuh, benda berdarah daging, benda berpikir. Nah, manusia kan yang paling atas itu. Ya. Nah, akan sangat menarik karena misterinya mesti lebih banyak daripada Gunung Merapi yang cuma benda. Mungkin kita bisa buka dengan sedikit cerita tentang ada seorang kiai yang bila datang seseorang dia bisa memberi wiridan atau asmaul husna tertentu yang ternyata kemudian dibuktikan setiap orang diberi berbeda-beda dan itu sesuai dengan kalau bahasa umum sekarang bakat atau kecenderungan orang itu. Istilah yang dipakai oleh termasuk oleh Al-Ghazali itu kimiatus sa'adah, kimia kebahagiaan. Jadi orang itu dianggap bahagia ketika dia punya sesuatu di dalam dirinya, bakatnya kalau istilah umum, kecenderungan mendasarnya, dan itu terekspresikan di tempat yang tepat secara maksimal. Dari situ kita bisa melihat bahwa manusia ini punya kecenderungan mendasar, punya bakat-bakat mendasar yang hari ini mungkin kita temui banyak yang tumbuh di tempat yang salah atau berjalan ke arah yang tidak benar. Mungkin Cak Non bisa nambahi tentang hal itu. Atau kalau pakai teorinya Pak Totok biasanya kan jadi ada potensi sistem aktualisasi. Jadi potensi manusia masuk ke dalam sistem yang dibikin oleh negara, oleh ideolog, oleh stakeholder macam-macam. Kemudian aktualisasi manusia itu menjadi berbeda dengan potensi dasarnya. Nah, itu misalnya gini, misalnya ada ulama yang sebenarnya potensi dasarnya bukan ulama. Mungkin dia malah cocok jadi pedagang. Atau sebaliknya ada tukang becak yang sebenarnya potensinya pendidik misalnya gitu. Jadi itu banyak sekali kemungkinan dan kerancuan di dalam sistem itu gitu. Jadi kalau tadi yang diceritakan Bipanis kan ada kiai yang kalau ada umatnya datang kan dia ditanya saya harus bagaimana. Nah kiai itu bilang kowe ngulon. Kamu urusan tanduran, kamu urusan pasar, kamu urusan apa. Jadi nah Asmaul Husna atau yang dikasih tadi itu kontekstual terhadap kecenderungan dasar atau bakat dasar si umat yang datang ke beliau tadi. Nah itu pengetahuan atau fatonah atau kepekaan ketajaman batin seorang kiai kepada umatnya kan gitu. Nah anu cek apa? Nah pakai hasanah Jawa kan gawan bayan. Gawan bayi. Nah, kalau kita lihat di hasanah Quran gitu ya, kuwi apa ki jan-jane kuwi? Selain bakat tadi ya. Fadilah itu kalau Allah kan mengatakan fadzalallahu ba'dan ala ba'din. Jadi Allah memberi fadilah satu sama lain yang berbeda-beda satu sama. Nah, terus kalau dalam bahasa Arab ada kalau ngomong bakat itu berarti muhibah. Kalau kecenderungan itu namanya mailun. Jadi malah seseorang itu cenderung ke arah tertentu. Iya, cenderung ke pasar, cenderung ke sawah, cenderung ke kantor, cenderung ke apa itu. Jadi setiap orang itu punya. Jadi makanya kenapa kita sebut misteri makhluk manusia, Bib? Karena kalau kacang kan agak lebih gampang. Kacang tumbuh jadi kacang asal persyaratan
kimiawi tanahnya memenuhi syarat, kacang akan berbuah kacang, jagung berbuah jagung, gitu ya, padi berbuah padi. Nah manusia ini kan misterius. Sebenarnya ada manusia yang bakat dasarnya itu padi tapi buahnya kedelai. Jadi nanti karirnya karir kedelai atau pencapaian jabatannya tidak cocok sama bakat dasarnya. Jadi manusia itu betul-betul sebenarnya itu tugas pendidikan ya Mas Toto ya. Jadi pendidikan seharusnya sejak awal itu punya alat atau sistem atau metode untuk mengidentifikasi bakat dasarnya anak ini apa. Bukan soal pinter olahraga apa dagang atau apa enggak. Apa kian ini seorang akademis apa seorang yang soleh, bukan hanya itu, tapi kecenderungan dasar yang Allah menciptakannya. Mungkin bisa kita kasih contoh sing konkret ya. Satu contoh rasa ado-ado. Saya katakan saya dengan Cak Nun. Itu kan nek arep disebut gawan bayan apa bakat tadi, kenapa kok enggak memilih atau tidak berada di satu pilihan-pilihan yang populer lah katakanlah, umum dipakai karier orang gitu ya, yang tetap memilih atau berada di dalam posisi sebagai manusia yang biasa saja. Nah, aku ngarani kuwi bakat kuwi. Gawan bayan itu ya. Jadi kudro. Bisa jadi saya sama Cak Nun cara mikirnya iso beda banget, iso bahkan bisa bertentangan. Tapi ya sudah teruji, wis puluhan tahun tetap bareng, tetap apa saja ya dilakoni bareng, dan saya kok merasa bahwa itu ada unsur bakatnya gitu ya. Bukan, kita sama-sama kedelai gampangannya gitu ya, sama-sama jagung. Cuman kan manusia dengan sistem pendidikannya atau apapun untuk mengidentifikasi atau tracing ini delay apa padi kan susah dan memang kita tidak menyiapkan untuk itu. Kan yang namanya kurikulum kan menggiring semua anak didik ke arah yang sama, dengan cara berjalan yang sama, dengan metode penilaian juga sama kan begitu. Jadi sebenarnya Tuhan dilanggar karena Tuhan itu kan, kalau Bib Anis itu pernah cerita mengenai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah satu momentum yang hening malam hari ya, Lailah ya, di mana manusia itu menemukan dirinya yang sejati. Qadarnya atau kudrohnya gitu ya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah, dan orang mengalami Lailatul Qadar itu setelah dia puasa dari bermacam-macam, puasa dari sistem, puasa dari ambisi politik, puasa dari pamrih-pamrih, puasa dari kepentingan-kepentingan macam-macam, sampai dia tiba atau ketemu dengan yang sejati dari dirinya itu. Nah, Bib Anis itu menginterpretasi bahwa Lailatul Qadar itu adalah peluang bagi setiap manusia yang berpuasa setelah 20 hari lebih itu mendapatkan pengetahuan mengenai dirinya. Nah itu kan tidak mungkin terjadi di dunia pendidikan formal. Kan umpamanya begini, kenapa saya jadi seperti ini sampai sekarang, kan secara umum orang ya gue can nasibnya ngono kuwi, tapi saya nggak terlalu sepenuhnya yakin bahwa itu adalah nasib, karena saya juga secara sadar, mungkin saya kira Cak Nun juga secara sadar berposisi seperti apa yang sampai hari ini. Padahal mungkin sistem, mungkin kemungkinan atau situasi juga sebenarnya sangat memungkinkan juga saya atau Cak Nun juga bisa berada di hal yang lain, hal yang bisa secara umum orang memilih di situ gitu loh. Saya agak potong sedikit Cak. Ini kan kita ngomong begini karena kita di usia sudah minimal di atas 50-60 tahun. Iya. Sehingga menyadari perjalanan kita. Akan memang berangkat dari situ. Dari situ kan. Artinya kita sadar bahwa ternyata yang jadi istilah Cak Nun misteri tadi ya malu. Persoalannya kan tadi disebut bahwa pendidikan. Yang menarik Cak, istilah yang paling sering dipakai Quran itu Rob. Robbana, Rob itu salah satu artinya kan pendidik. Pengasuh ya. Pengasuh dan pendidik artinya. Jadi sehingga bentuknya ba itu perahu menampung namanya. Dan roknya itu kan orang yang merendahkan diri gitu kan. Jadi maka hurufnya melengkung gitu. Ya, tapi gini, pendidikan itu juga bisa kita lihat jangan hanya ditujukan pada sekolah. Oh enggak. Nah, artinya kan orang kayak saya, kayak Cak Nun berarti ada proses pendidikan yang sangat kuat nang endi
apa nang keluarga, apa nang kampung, apa Kalau- ngendi yang itu memperkuat bakatnya mau kita. Kalau terus terang kan sebenarnya ada dua cakrawala pandang ya. Kalau pakai cakrawala globalisasi, modernisme dan seterusnya itu kan Totok sama saya itu kan satu orang gagal. Ya. Tidak pernah jadi apa-apa, Ya. tidak pernah punya jabatan, tidak kaya, pokoknya tidak punya karier yang sebagaimana umumnya orang kan itu. Tapi kita melihatnya tidak dari Sudut itu. cara pandang itu. Kita melihat sekarang dari mata pandang kudroh atau Lailatul Qadar tadi itu. Ya. Jadi, loh, kenapa saya sama Totok meskipun sering berbeda pendapat bahkan bertengkar soal macam-macam urusan negara dan seterusnya itu ya, tidak bertentangan ya sama dia ya. Tapi tetap dalam gelombang yang sama sampai sekarang karena ternyata menurut Totok dan menurut saya sendiri, lo memang kudroh kita sama. Ya. Makanya dia juga tidak kerasan di sekolahan karena sekolahan juga tidak memperlakukan kita sebagaimana kudroh kita. Gitu loh. Ya. Ya. Ibarat saya kedelai loh, mereka giling padi kok, saya kedelai kok. Gitu loh, dan seterusnya ya. Saya tidak mengatakan sekolah itu salah dan saya tidak mengatakan bahwa saya itu benar, tapi saya adalah makhluk yang dunia ini tidak kenal. Dan saya dengan dialog ini mencoba kita mengenali siapa diri kita itu aslinya menurut kudrohnya Tuhan. Karena kan Tuhan kan bikin jelas, ini gennya kedelai, ini gennya padi, ini jagung, ini kacang dan seterusnya. Jelas. Cuman pada manusia itu kan harus dicari oleh manusia sendiri. Karena seluruh manusia hanya satu, nas atau hanya anas gitu ya. Nah, manusia harus mencari dirinya masing-masing. Makanya sebenarnya tugas pendidikan, keluarga dan negara itu adalah membantu setiap manusia untuk menemukan kudrohnya, menemukan bakatnya kalau menurut Toto. Ya, ini kalau saya sih kalau tadi Bipanis ngomong ya mungkin dhewe mergo wis Usia. kepala 6 dan memang saya berangkat dari refleksi itu. Jadi sakjane nek arep ngomong kesempatan ya jane ya ana. Cak Nun ya iso wae duwe kesempatan duwe jadi komisaris ya kudune iso. Tapi kenapa itu tidak diambil? Saya juga punya kesempatan. Saya punya saudara yang bagi wong penting. Kalau dari sudut pandang sebagainya. Mainstream masyarakat ya. Totok sama saya dan Orang gagal. Totok dan orang gagal pol, saya itu sekeluarga 15 bersaudara gagal semua. Jadi lurah enggak bisa, enggak pernah camat, bupati apalagi gubernur atau presiden itu ya. Kita betul-betul menjadi orang biasa. Ya, menjadi orang biasa sampai hari ini. Sistem nilai sekarang orang Iya, biasa. saya gagal segala-galanya. Sugih, rich and famous. Rich enggak, famous enggak, berkuasa juga tidak, gitu loh. Jadi tapi ini bukan soal mau apa tidak, mau seneng apa tidak seneng gitu loh. Saya kira kebahagiaan adalah kalau kacang menemukan dirinya sebagai kacang. Kalau saya gitu kok ya. Kenapa Totok bahagia saya sampai hari ini ya? Karena dia menemukan dirinya. Karena dia adalah dirinya. Dia bukan yang disuruh-suruh oleh isu-isu di masyarakat mesti begini, mesti begitu, seharusnya begini, seharusnya begitu. Enggak, Totok adalah Totok. Ya. Totok adalah Totok sama Tuhan dibikinnya kayak gini nih, gitu kan? Ya, saya pikir ini nanti Bib harus dari refleksi ini menurut saya harus sampai ke kenapa sih Maya itu loh. Ya. Jadi menurut saya supaya kita juga tidak terombang-ambingkan oleh situasi yang ada karena secara sadar kita juga akhirnya memilih kok bukan nggak memilih posisi seperti ini gitu loh. Enggak, sebelum ke situ gini. Artinya kalau kita pakai pandangan umum, pandangan masyarakat umum ya. Kenapa kok dinilai orang menilai misalnya jenengan Cak Nun dan banyak orang gagal karena dia dadi wong. Dadi wong ya. Kalau bahasa Jawa dadi wong. Nah, kemudian ada parameter tertentu bahwa ini wong ini enggak dadi wong. Gitu. Iya. Nah, itu kan mereka dididik dengan artinya mereka enggak sadar bahwa ketika ngomong itu mereka sebenarnya tidak sedang jadi orang. Ya. Tapi dari sistem dia mewakili sistem yang besar. Iya. Jadi ada kesimpulan tidak sengaja secara random massal ya bahwa misalnya di Jawa tradisional bahkan ya. Sing jenenge kaya anake anu kae wis dadi wong. Itu maksudnya sudah jadi pejabat, sudah kaya, sudah terkenal atau sudah pokoknya mencapai
tingkat sosial tertentu. Ya, tingkat itu yang disebut jadi wong. Jadi kalau kayak Totok sampai sekarang kan sama saya kan ora tahu dadi wong toh. Ya. Jadi ternyata definisi atau image tentang menungso itu sangat misterius. Ya. Sebab kalau mereka ditegesin bener juga enggak. Tahu mereka, ya. Mereka juga enggak. Mereka juga sangat manusiawi, juga sangat nguwong ke wong. Jadi lahir dari wilayah yang sama toh. Di satu pihak masyarakat Jawa mengatakan itu jadi orang, ini belum jadi orang. Di lain pihak orang Jawa punya tradisi, kultur dan peradaban untuk memanusiakan manusia, nguwong ke wong. Jadi itu kan sebenarnya apa namanya? Paradoks itu ya. Paradoks di satu masyarakat. Ya sekarang kita mungkin membayangkan alangkah indahnya kalau prinsip dasarnya kan gini. Pokoknya kalau Tuhan bikin kacang ya jadilah kacang. Terus tumbuh jadi kacang, dan kalau ada petaninya harus mempelajari segala sesuatu untuk menumbuhkan kacang secara maksimal, optimal, sempurna kan gitu. Kimia tanahnya, apa cuacanya segala macam diperhitungkan sehingga kacang itu tumbuh subur sebagai kacang kan. Dan manusia adalah kacang-kacang, jagung-jagung, padi-padi yang tidak tumbuh sebagaimana kodratnya. Sehingga itu yang belasur karu-karuan. Nah, sistem itu yang kita cari ya. Artinya gini, saya mau mundur sedikit ke kisah Rasulullah. Rasulullah kan sahabatnya banyak, dan masing-masing kalau ngomong apa ya tampilan istilah Cak Nun sama apa namanya kayak itu tadi mereka saling berdebat di antara sahabat itu. Tapi semua jadi dirinya, tidak menjadi seragam, bukan hasil orang sekarang kan membayangkan bahwa kalau jadi Islam seragam. Itu enggak, justru sangat beragam jenis manusia. Sayyidina Abu Bakar yang lembut, Sayyidina Umar yang dianggap keras, Sayyidina Ali juga keras, Sayyidina Utsman yang apa namanya dermawan dan rendah hati. Dan itu semuanya kan diakui sebagai sahabat. Itu kan outputnya. Output saja. Sebenarnya yang dia maksud, yang Habib Anis maksud adalah sebenarnya mereka berada pada wilayah kudroh yang sama. Meskipun outputnya karena sistem sosial tadi, karena ya potensi sistem aktualisasi tadi itu, seseorang yang sebenarnya dia ini kacang, cuman kok terus jadi duran. Dia ini duran kok terus jadi cempedak, gitu. Jadi itu karena sistem. Dan itu kata cempedak bisa Anda ganti menteri atau presiden, kata duran bisa Anda ganti tukang becak atau petani kan bisa aja. Tapi pokoknya ada silang sengkarut di mana sistem pendidikan manusia itu tidak mampu mengenali manusia gitu toh ya. Makanya kalau Totok bikin sekolahan, meskipun berbeda dengan sekolahan saya dan keluarga saya, di Manturo, tetap gennya sama. Ya. Kecenderungannya sama, arah tujuannya sama. Karena memang Totok ditakdirkan atau dikudrotkan Tuhan sama dengan saya. Ya. Enggak, Cak, kalau itu di cerita sufi kan banyak itu, apa namanya? Entah kita nggak perlu cari hadis-hadisnya ya, bahwa manusia itu di tingkat ruh bertemu, artinya kecenderungan yang sama akan bertemu dan berada di gelombang yang sama. Itu yang satu. Kemudian yang jadi persoalan tadi kan ketika orang di gelombang itu ternyata di dunia juga ketemu, tapi ada yang orang yang tidak di gelombang itu dan dia nggak bisa menemukan. Problemnya kenapa? Jadi sebenarnya tersesat itu bukan soal kamu muslim apa tidak muslim. Iya. Yang paling inti ya. Yang paling inti. Yang tersesat itu adalah kalau kamu tidak menjadi diri yang Tuhan ciptakan. Iya. Tidak menjadi kacang padahal Tuhan bikin kamu kacang. Iya. Kan gitu. Karena otoritas Tuhan tidak bisa dipertanyakan toh. Pokoknya ada kacang, ada jagung, ada kedelai sudah. Nah, yang namanya tersesat adalah kacang yang ditumbuhkan ditumbuhkan, dibiayai, disekolahkan untuk menjadi jagung kan gitu. Nah itu yang disebut tersesat. Yang disebut zulumat itu karena kalau jagung berkembang menjadi kacang kan dia mengalami kegelapan atas dirinya sendiri. Kan gitu. Gini Cak, juga nggak mungkin muncul jagung maksimal, jagung secara total yang berasal dari kacang. Artinya jagungnya cacat pasti. Diusahakan seperti apapun tidak akan menjadi jagung sebagaimana jagung kalau asli. Dianalogikan berarti sekarang itu banyak sekali pertumbuhan manusia yang cacat. Gitu ya. Jadi akhirnya salah pilih terus. Dan cacat sebagai manusia. Artinya tidak menjadi dirinya, artinya cacat sebagai manusia. Kalau teori yang paling banyak ya. Ini general saja, umum. Manusia itu kan
diberi, kalau istilah bakat tadi kita ganti dengan DNA misalnya. DNA manusia itu sebenarnya oleh Allah sebagai khalifah itu sangat dilengkapi untuk melakukan hal-hal yang memang harus dia lakukan. Jadi teori DNA itu misalnya ya, ada teori on off ini walaupun harus diperdebatkan panjang, tapi teori ini sudah dibuktikan. Jadi kenapa DNA manusia, artinya DNA kita upload bakat itu tidak muncul karena dia off kan, dimatikan. Karena sistemnya membunuh. Jadi pendidikan kita membuat kita takut. Macam sebanyak hal itu membuat orang tidak berani. Engkau nek nanti kalau begini saya begini. Nanti perhitungan itu karena kan orang berpengetahuan. Akibatnya dia tidak muncul. Hanya kalau teori sufi, dua hal yang bisa memunculkan DNA itu hanya dua hal. Jatuh cinta yang amat sangat atau ketakutan amat sangat. Khauf wa roja. Roja itu harapan yang sangat amat. Itu akan membuat orang melakukan hal-hal yang oleh manusia lain dianggap luar biasa. Padahal itu sebenarnya itu yang biasa. Itu dirinya yang itu dan semua orang bisa melakukan. Orang yang sangat jatuh cinta, majnun, itu karena bisa melakukan hal-hal yang menurut ukuran normal, ini nggak mungkin ini. Justru karena dia merdeka dari ikatan-ikatan yang ada. Berarti Habib Anis ini dirinya banget lah ya. Ya, karena penuh cinta hidupnya. Iya, karena itu jadi saya mengambil dia Habib itu tidak ada urusannya sama urusannya Rasulullah, tidak ada apa dia Sayyid dari Sayyidina Hasan apa Syarif dari Sayyidina Husain ya. Saya panggil Habib itu kan nek bahasane saya kira iyang. Ya, Habibi. Beliau kalau WA saya kan ya Habibi gitu ya. Habibana. Ya Habibana. Jadi itu kan nanti dianggap kita homo kan. Gitu. Ya. Padahal saya manggil beliau itu karena saya tuh menyayangi beliau. Maka saya panggil Habib gitu kan. Nah, cuman Totok kan di dalam sistem budaya yang ada kan tidak mungkin saya panggil Habib. Meskipun cinta saya kepada Totok mungkin lebih cinta saya kepada Anis karena pengalamannya lebih. Jadi dulu saya pernah dicekal di Jawa Tengah ya, Tok, ingat ya. Saya tidak boleh masuk Jawa Tengah 2 tahun. Ya, itu Gubernur Ismail waktu itu. Gubernur Ismail dan pangdamnya Pak Suyono. Ya. Pak Suyono, Brigjen Suyono waktu itu. Terus Pak Suyono tiba-tiba meminta saya untuk ketemu di Semarang dalam suatu pertemuan. Ulang tahun Kodam 7 Kodam 8 di Ponorogo gitu ya. Nah, saya kan orangnya biasa-biasa aja. Saya juga tidak romantis terhadap cinta, tapi juga tidak romantis terhadap permusuhan. Jadi bagi saya undangan itu ya undangan biasa-biasa. Tapi Toto kan tidak setuju. Dia sangat tidak setuju saya datang jadi dia marah sama saya. Ya, tapi kemarahan Toto itu tidak mengganggu gen kami. Jadi kami pernah konflik luar biasa. Ya, itu kan urusan sistemik semuanya. Bukan di wilayah Qadar atau Kudroh tadi gitu. Dan buktinya sampai sekarang yang dilakukan Totok sama saya kan sama. Karena bakatnya sama ya. Jadi maka sebenarnya kalau kita ngomong upaya tadi dengan apa namanya rahasia manusia tadi, yang kita upayakan kan membangun ekosistem untuk menjaga tadi penemuan bakatnya itu. Kawan saya sebentar, ada yang menarik. Jadi sistem yang Anda sebut, ketika manusia ini berkumpul, itu ada, ini bukan konflik sebenarnya, bukan permusuhan, bukan selama ini orang memandangnya perbedaan atau benturan ya. Tapi di tingkat ekstrim bisa begitu. Tapi begini, ini bukan tentang orang akan berkumpul dengan golongan yang sama. Dalam tanda petik golongan itu bisa kita pakai bahasa biologi atau apa, itu akan berkumpul dengan artinya ketika orang di titik tertentu ini golongan paling besar ya, golongan paling besar. Gampangannya orang baik, ini paling gampang. Orang baik dalam pengertian murni, bukan sosial ya. Murni, kebaikan murni akan pasti tidak bisa berkumpul dengan orang yang berada di dalam atmosfer jahat. Mereka akan berbenturan dan keluar, dan akan dipisahkan. Dan itu di dalam pergaulan banyak dibuktikan. Seberapa dekat pun Anda, di titik tertentu kalau Anda berada di ruang yang berbeda akan dipecahkan. Di tingkat ini bisa negatif. Nah, artinya dia akan
gampangannya pencuri akan kumpulnya sama pencuri, gampangannya gitu. Koruptor akan dekatnya dengan sama-sama. Ini kalau kita paling kecil ya, artinya yang di tingkat paling luar ya. Tapi kalau di dalam itu kan orang yang dengan kejahatan murni, dengan orang yang dengan kebaikan murni, nggak akan pernah bisa di dalam satu ruangan, satu lingkaran. Tapi akan pecah. Gini, jadi saya ngerespon Bipanis ya. Satu kan Allah kan bilang al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji buat wanita-wanita yang keji, dan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Allah menjelaskan ini, saya kira ini sangat bisa ditarik garis. Yang disebut laki-laki wanita itu kan yang paling dasar dari manusia. Yang paling muncul dari kecenderungan manusia, yang paling tampak mata gitu ya. Tapi sebenarnya kan yang dimaksud Allah kan ada kecenderungan dasar pada manusia yang bisa dikumpulkan dan bisa tidak dikumpulkan. Dan tidak mungkin bisa dikumpulkan. Tidak berjodoh. Tidak berjodoh, istilahnya jodoh. Nah, aplikasinya gini Bib sama Mas Toto ya. Ini semua perjalanannya jangan sampai menjadi kritik terhadap pendidikan, kritik terhadap sistem Indonesia. Kita tidak mengkritik siapa-siapa, kita tidak menyesali siapa-siapa, kita tidak mengutuk siapa-siapa atau apa-apa. Kita ngomong Ma'iyah aja. Makanya di Ma'iyah itu kan, kenapa Ma'iyah itu takut menjadi kayak NO? Jadi ormas kita nggak berani, bukan nggak mau aja, nggak berani barang. Atau cemas atau khawatir nanti orang akan melakukan simplifikasi bahwa ini jamaah Ma'iyah beda dengan Nahdliyin gitu ya. Kan enggak, kita menghindarkan, karena anak Ma'iyah harus punya proses pribadi untuk menemukan fadilahnya sendiri-sendiri. Untuk menemukan bakatnya sendiri-sendiri, untuk menemukan kudroh dan kodarnya masing-masing. Dan itu mereka tidak kita ikat untuk menjadi satu golongan. Karena kalau memang menurut Allah kalau memang khobithun ya untuk khobithat. Untuk khobithat kan itu. Jadi kalau kecenderungannya sama pasti akan berkumpul. Jadi jamaah Ma'iyah itu berkumpul tidak karena organisasinya sama, tidak karena lembaganya sama, tidak karena cita-cita revolusinya sama, atau tidak ada. Jadi tidak ada urusan keduniaan atau sistem modernisme atau globalisme, tidak ada. Itu urusan manusia mencari jati dirinya, kudrohnya, kodarnya tadi. Jadi anak-anak Ma'iyah selalu melakukan puasa-puasa untuk menemukan Lailatul Qadarnya kan gitu kan. Itu ya. Itu yang hilang kalau ini menyela. Itu yang hilang di dalam, kita nggak kritik ya, nggak kritik. Justru itu tujuan manusia diciptakan di dunia. Karena itu pendidikan jadi unsur dasar, dan ini kan pendidikan artinya. Tanpa mempersoalkan pendidikan yang itu ya. Bahwa pendidikan itu artinya semua yang masuk ke dalam diri kita. Iqra itu membaca untuk kita punya masukan, kemudian punya output kan. Nah, selama ini kita tidak menemukan itu. Kalau dengan sistem Ma'iyah itu kita bisa menemukan itu. Jadi kalau ngomong Iqra ya Bib ya. Kan selama ini kan bingung Iqra apa, baca apa. Ternyata hari ini kita temukan Iqra itu ketika Jibril menyampaikan dari Allah ke Muhammad. Iqra yang paling ada di Gua Hira itu Muhammad. Jadi Muhammad itu disuruh membaca dirinya. Iqra Muhammad kan gitu. Bahwa bakat itu memang termasuk tadi ya. Pemberian apa kan? Pemberian. Ya. Fadilah ya. Menurut saya kan itu kan pada akhirnya ketika orang itu memahami manusia seutuhnya itu justru ketika manusia bisa membaca itu, maka pasti akan ada pilihan-pilihan, pasti akan ada strategi, termasuk kalau di Ma'iyah kenapa kok pilihannya sebagai majelis ini? Mungkin pilihan ini. Menurut saya itu juga sangat dipengaruhi oleh pembacaan bakat oleh gennya dia dan saya. Saya tak cerita sedikit. Ini ada kisah nyata seorang wali di Aljazair. Namanya kemudian jadi wali. Dia belajar pada seorang guru fakih, wali fakih macam-macam, muridnya banyak. Nah, si orang ini yang kemudian jadi wali besar itu tidak pernah diajar apa-apa. Hanya disuruh melakukan sesuatu. Sehingga suatu saat dia berpikir, loh, saya kan kalah pengetahuan dengan teman-teman saya yang lain.
Mereka baca kitab, dia tahu macam-macam bisa. Wah, hadis. Saya nggak tahu apa-apa. Si guru pernah dia mengeluh pada gurunya. Kak, saya kan nggak tahu apa-apa kalau begini caranya. Besok kata gurunya, semua muridku kalau ada persoalannya tanya pada kamu. Dan itu terjadi sekian tahun kemudian. Bahkan bukan cuma muridnya, orang-orang dari Eropa, dari Amerika. Itu namanya bukan Waliullah Habib Anis Ba'asin, bukan ya? Bukan ya? Bukan. Jadi di Al-Jazair tadi kamu jadi gurunya. Jadi orang yang luar biasa. Dan itu praktek itu ternyata juga banyak dipraktekkan di kiai-kiai di Jawa. Murid yang sangat disayang itu disatru dan kayak disingkirkan di pondok. Entah dia disuruh apa, yang jarang pendidikan formalnya jarang. Dan mereka jadi. Artinya, kalau yang saya tangkap itu, meskipun ada 1000 murid, guru selalu tahu siapa yang potensial untuk naik ke sana. Yang lainnya hanya paling, jadi kalau istilah yang soleh, itu cuma mendapat barokah. Jadi kira-kira pertimbangannya mursyidnya ya, waliullah mursyidnya di Al-Jazair itu gini, kira-kira pertimbangannya. Yang lain ini tidak apa-apa saya timbuni ilmu dan pengetahuan, tapi yang satu ini tidak akan saya timbuni apa-apa supaya dia lebih mudah dan lebih efektif menemukan dirinya sendiri. Nah, begitu dia sudah menemukan dirinya sendiri, dia nanti ilmu dan pengetahuan itu soal gampang. Soal gampang, tidak usah sekolah, tidak apa-apa. Kita tidak usah sekolah, nulis 100 buku juga bisa. Yang jadi gitu, itu terbukti kan? Jadi seorang mursyid itu begitu. Jadi ternyata seorang guru itu bukan orang yang mempelajari kurikulum terus mentransfer ke muridnya. Yang namanya mursyid atau guru atau syekh tadi itu kan orang yang punya kepekaan terhadap yang paling mendasar pada anak didiknya. Dan dia membukakan itu. Iya, dan dia memberikan jalan itu untuk perjalanan Lailatul Qadarnya si anak-anak itu. Ya, tampaknya kita bicara misteri tidak akan habis. Dan kita akan, ya namanya misteri, namanya misteri tersembunyi sesuatu yang kita bahas sampai tahun berapapun tidak akan terbuka semuanya, telanjang. Karena itu untuk sesi pertama ini kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan di sesi pembahasan misteri kedua. Meskipun tetap misteri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.